perkenalan. Jadi perkenalan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Kuningan, prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya diberi tugas untuk observasi ke desa mengenai bertanya-tanya mengenai tentang potensi desa. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, nama saya berarti Pak Abu Hairudin, jabatan di desa selaku sekretaris desa Ciwaru. Terima kasih berarti atas kedatangan. Berkaitan dengan menanyakan profil desa Ciwaru. Jadi sebagai gambaran umum saja bahwa desa Ciwaru terletak di wilayah Kabupaten Kuningan, wilayah timur, tepatnya di Kecamatan Ciwaru dengan luas wilayah 339.386 hektar. Berdiri desa Ciwaru pada tahun 1850, terletak di garis lintang selatannya 7080857, garis bujur timurnya 108626469, posisi di 172 DPL, ketinggian 550 sampai 600 mdpl. Nah, berkaitan dengan batas wilayah sebelah utara desa Segong, sebelah timur desa Linggajaya, sebelah selatannya desa Cirayung, dan sebelah baratnya desa Picung, Kecamatan Luragung. Itu mengenai batas wilayah desa Ciwaru. Sementara jumlah penduduk desa Ciwaru sampai saat ini berkisar 7.947 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.020 orang, perempuan 3.927, dan jumlah kakak 2.246. Itu mengenai jumlah penduduk di desa Ciwaru sampai saat ini. Terus untuk diketahui bahwa desa Ciwaru dengan luas wilayah tadi yang disebutkan sekitar 339.386 hektar, itu terdiri dari 8 dusun yang dipimpin oleh 6 kepala dusun. Jadi dusunnya ada 8 tapi kepala dusunnya ada 6, karena ada proses merger, ada proses penggabungan dusun. Dusunnya tetap tidak berubah, tapi yang berubahnya ada kepala dusunnya saja. Nah, terus terdiri dari jumlah RT di desa Ciwaru ada 47 RT dan jumlah RW-nya ada 14 RW. Dusun-dusun tersebut, yang 8 dusun tersebut, yang pertama dusun Sukaresmi, kedua dusun Kahuripan 1, 3 dusun Kahuripan 2, keempat dusun Karangkamulian, kelima dusun Sukamaju, 6 dusun Cisere, 7 dusun Gagambiran, dan 8 dusun Cimanggang. Itu mengenai profil desa Ciwaru. Dan pada saat ini susunan organisasi perangkat desa Ciwaru atau di susunan di pemerintahan desa Ciwaru, di kepala desa yaitu Ibu Rien Parahdiana atau Ibu Ine. Yang kedua sekretaris desanya saya sendiri. Yang selanjutnya kasih pemerintahan ada Pak Kosim Permana, kasih ekbangnya, kasih ekbang atau kasih kesejahteraan masyarakat sekarang mah, kasih kesejahteraan masyarakatnya Pak Nunu.
terus kasih pelayanannya Pak Dayat Hidayat. Terus di sekretariat desanya ada unsur sekretariat dibantu oleh 3 akaun. Kepala urusan umum yaitu Pak Anggu Herdiana, kepala urusan keuangannya Pak Ato Bitarsa, dan kepala urusan perencanaan Pak Didi Wardi. Terus selanjutnya kepala dusun Sukaresmi yaitu Pak Yayan Teddy Iriandi. Terus kepala dusun Kahuripan 1 dan Kahuripan 2 Pak Asad Sunandar. Terus untuk dusun Karangkamulyan Pak Johari, dusun Sukamaju Pak Wahyu Firmansyah, dusun Ciseri Pak Rinto, dan dusun Simandang Gaganggiran Pak Erik Saputra. Itu mengenai susunan perangkat desa Ciwaru periode sekarang yang dipimpin oleh Ibu Kepala Desa atau Ibu. Terus dari unsur lembaga juga ada BPD dan RPM. BPD yang diketuai oleh Pak Haji Ingkohin, terus LPM-nya diketuai oleh Bapak Dr. Anas Haji Yayat Sutaryat. Itu mengenai profil Desa Ciwaru. Nah, yang kedua itu menanyakan tentang potensi desa. Kalau potensi desa di Desa Ciwaru yaitu kebetulan Desa Ciwaru dilihat tadi dari luas wilayah, dari jumlah penduduk, terus dari lahan pertaniannya, dari pasarnya, itu merupakan potensi yang ada di Desa Ciwaru. Kebetulan sekarang kan program pemerintah melalui Bapak Bupati Kuningan untuk pengembangan desa wisata. Jadi mungkin potensi yang ada di Desa Ciwaru sebagai penyangga desa wisata yang lain. Kebetulan kan di Kecamatan Ciwaru ada yang termasuk desa yang sedang melaksanakan program desa wisata, yaitu Desa Citundun. Ya, dengan cadas gantungnya. Nah, akhirnya Desa Ciwaru mengembangkan untuk desa penyangga wisatanya. Desa penyangga wisatanya untuk mempersiapkan seperti itu. Kebetulan juga ada kaitannya dengan dibukanya lahan bumi perkemahan yang di Cisere. Itu mudah-mudahan menjadi potensi yang ada di Desa Ciwaru. Jadi yang utamanya adalah potensi yang ada di Desa Ciwaru. Di samping sektor pertanian masih diutamakan, terus pasar desa, dan dari luas wilayah juga jumlah penduduk yang ada di Desa Ciwaru itu merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Ciwaru. Oke, baik. Yang ketiga mungkin program unggulan untuk desa. Kalau program unggulan yang ada di desa untuk saat ini Desa Ciwaru masih sedang melaksanakan program pengelolaan sampah yang baik, gitu kan. Itu salah satu program desa, tapi sampai saat ini memang masih banyak kendala, gitu kan, masih banyak kendala. Jadi berkaitan dengan terutama kesadaran masyarakat itu sendiri, jadi tentang pengelolaan sampahnya atau pemilahan sampahnya itu sendiri, jadi masih belum maksimal, gitu kan. Jadi itu salah satu program unggulan di desa. Terus mengenai hal lain, jadi kami tetap menekankan kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri dengan meningkatkan ekonomi kreatif dalam artian ya mengembangkan usaha di home industry, seperti home industry atau kelompok-kelompok yang bergerak di bidang usaha. Dan tujuannya untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gitu. Itu mungkin program unggulan di Desa Ciwaru. Terus yang keempat, apa sih program yang sedang berlangsung gitu di Desa Ciwaru? Program yang sedang berlangsung untuk saat ini karena udah masuk di tahun anggaran yang baru di tahun 2023, jadi kami masih merancang atau masih menyusun rencana anggaran pembelanjaan tahun 2023 gitu kan. Jadi mungkin program atau rencana ke depan. Jadi ini sebagai gambaran saja. Jadi tetap untuk penyusunan APBD di tahun 2023. Jadi kami juga masih penanganan bencana. Karena memang lokasi Desa Ciwaru itu termasuknya di daerah perbukitan, jadi rawan bencana. Itu mungkin penanggulangan bencana. Terus yang kedua masih untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim gitu kan, itu melalui bantuan BLT dan kegiatan fisik lainnya seperti membangun saluran irigasi yang kebetulan posisi lahan pertanian di Desa Ciwaru itu ada 4 wilayah saluran irigasi Ciroke yang di wilayah Sukamaju itu juga mengalami kendala. Yang kedua di saluran irigasi Cimplung yang wilayah persawahannya di Kauripan Buah. Terus yang ketiga saluran irigasi Gunung Tanjung, wilayahnya di areal persawahannya di wilayah Gunung Tanjung, belakang Kecamatan Ciwaru. Itu kebetulan wilayah asli wilayah Desa Ciwaru dan cukup lumayan luas wilayah pertaniannya. Jadi di samping infrastruktur, mungkin bidang-bidang yang lain mengenai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat itu melalui program-program pemerintah yang dititipkan di desa itu insya Allah dilaksanakan di tahun 2023. Ke pertanyaan selanjutnya, apa sih program gitu yang udah terlaksana dari program yang ada di desa? Program yang sudah terlaksana melalui program desa, baik itu skala nasional ataupun dari pemerintahan provinsi ataupun kabupaten. Untuk tahun 2022 kemarin bantuan tunai langsung sudah dilaksanakan, bahkan tahun sekarang juga masih dititipkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan menuntaskan kemiskinan ekstrim, untuk tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Terus dari provinsi juga tetap sama, jadi bantuan dari provinsi ataupun memang melalui bantuan gubernur itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas BPD-nya ataupun kader posyandunya, itu kan menunjang ke pemberdayaan masyarakat. Itu juga di dalamnya berarti ada program berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu program-program yang sudah terlaksana, termasuk kegiatan fisiknya berarti membangun balai dusun Sukaresmi, terus ini kantor balai desa, dan pembangunan jalan usaha tani yang ada di Gunung Tanjung. Itu yang sudah dilaksanakan. Dan mungkin pertanyaan terakhir, apa sih harapannya ke depan itu untuk Desa Ciwaru? Ya, harapan ke depan Desa Ciwaru mungkin lebih baik, lebih maju dan
intinya kami sebagai pelayan masyarakat bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Itu saja, termasuk mungkin harapan kami di desa, intinya desa Ciworo lebih baik, lebih maju, baik dari sisi pelayanan ataupun dari segi yang lainnya. Itu saja. Oke, mungkin itu saja Pak yang saya mau tanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kataan. Jadi terima kasih. Siap. Sama-sama. Maaf mengganggu waktu.